Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Ferdinand Saputra dengan NPM 257840119 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Elektronika dari Angkatan 25 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan untuk dari tugas algoritma dan pemrograman, yaitu ada 3 studi kasus. Untuk yang pertama di sini ada mengembangkan sistem monitoring ketinggian air dalam tangki untuk proyek Smart Irrigation System berbasis mikrokontroler. Sebelum perangkat keras digunakan, mahasiswa diminta menyimulasikan logika sistem menggunakan C++. Untuk inputannya yaitu ada tinggi permukaan air, untuk status tangki yaitu ada P untuk proses pengisian dan K yaitu untuk kondisi kosong. Untuk logika programnya yaitu jika status tangki P, maka jika tinggi air lebih dari 90 maka akan menampilkan tangki penuh, matikan pompa. Jika tinggi antara 30 sampai 90 maka akan menampilkan pengisian sedang berlangsung. Jika tinggi kurang dari 30 maka akan menampilkan tingkat air rendah, percepat pengisian. Jika status tangki kosong, maka akan menampilkan segera isi ulang. Untuk flowchart-nya sudah saya buat di sini untuk mempersingkat waktu karena laptopnya tidak memadai. Untuk flowchart yang pertama yaitu seperti ini. Saya akan jelaskan. Untuk pertama kita awali dengan mulai, lalu input tinggi air dan status tangki. Untuk status tangki kan tadi ada P. Jika tidak, apakah kosong? Jika kosong, maka akan menampilkan segera isi ulang. Jika tidak, akan tampilkan status tidak valid. Untuk status tangki tadi, jika ada, jika ya, maka apakah tinggi air lebih dari 90? Jika ya, akan menampilkan tangki penuh, matikan pompa. Jika tidak, apakah tinggi air dari antara 30 dan kurang dari 90? Jika ya, akan menampilkan pengisian sedang berlangsung. Jika tidak, apakah tinggi air kurang dari 30? Jika ya, yaitu akan menampilkan tingkat air rendah, percepat pengisian. Jika tidak, akan menampilkan status tidak valid. Lalu di sini ada selesai. Untuk codingan Dev C++-nya sudah saya buat, yaitu seperti ini. Saya jelaskan. Untuk include yaitu untuk header-nya, lalu untuk main yaitu sebagai fungsi utama program. Lalu di sini ada inputannya yaitu untuk cout, cin, yaitu untuk memasukkan tinggi air atau cm, untuk memasukkan status tangki P atau kosong. Di sini ada logika program, status sama dengan P atau status P. Lalu di sini untuk pembeda yaitu antara huruf besar dan huruf kecil. Lalu if jika tinggi lebih dari 90 maka akan menampilkan tangki penuh, matikan pompa. Atau jika tinggi lebih dari 30 dan tinggi kurang dari 90 yaitu akan menampilkan pengisian sedang berlangsung. Selain itu maka akan menampilkan tingkat air rendah, percepat pengisian. Lalu untuk status kosong yaitu akan menampilkan tangki kosong, segera isi ulang. Selain itu status tidak valid. Lalu sini kita running saja. Untuk codingan yang pertama kita masukkan tinggi air. Jika tadi lebih dari 90 maka tangki penuh. Lalu kita coba saja masukkan 95, tangki penuh. Kita gunakan huruf kecil saja agar di sini kan saya sudah masukkan untuk pembeda status huruf besar dan huruf kecilnya. Maka di sini akan menampilkan tangki penuh, matikan pompa. Untuk di sini sudah sesuai kriteria dari tugasnya, dari studi kasusnya seperti ini. Jika lebih dari 90 maka tampilkan tangki penuh, matikan pompa. Lalu untuk flowchart-nya juga sudah sesuai. Lalu kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Di sini diminta untuk merancang sistem penyiraman otomatis untuk kebun kecil menggunakan mikrokontroler. Sebagai tahap awal, mahasiswa diminta membuat simulasi program dalam bentuk bahasa C++ untuk menentukan tindakan berdasarkan kelembapan tanah dan waktu. Untuk inputan oleh pengguna di sini ada kelembapan tanah dalam persen dan waktu saat ini dalam format 24 jam. Untuk logika pemrogramannya yaitu jika kelembapan tanah kurang dari 90, jika antara waktu pukul 5 sampai 9 atau pukul 4 sampai 6, maka akan menampilkan aktifkan waktu
maka akan menampilkan aktifkan pompa penyiraman. Jika di luar waktu tersebut, maka akan menampilkan tunda penyiraman waktu tidak sesuai. Lalu jika kelembapan tanah lebih dari 40, maka akan menampilkan tanah cukup lembab, tidak perlu penyiraman. Untuk flowchartnya di sini sudah saya buat. Untuk yang kedua seperti ini. Untuk yang pertama kita awali dengan mulai, lalu untuk inputnya kita input kelembapan tanah, lalu input waktu saat ini. Lalu di sini ada kelembapan tanah. Jika kelembapan tanah kurang dari 40, maka untuk tidak akan menampilkan tanah cukup lembab, tidak perlu penyiraman. Jika kelembapan tanah kurang dari 40, maka akan melihat untuk waktunya antara rentan waktu dari pukul 5 sampai 9. Jika ia akan menampilkan pompa penyiraman, akan mengaktifkan pompa penyiraman. Jika tidak, dilihat dari waktunya antara pukul 4 sampai pukul 6. Jika ia akan menampilkan pompa penyiraman. Jika tidak, akan menampilkan tunda penyiraman waktu tidak sesuai. Di sini sudah sesuai ya untuk pukul 5 sampai 9 atau pukul 4 sampai 6, maka akan menampilkan aktifkan pompa penyiraman. Di sini akan menampilkan pompa penyiraman, mengaktifkan pompa penyiraman. Untuk yang tidak sesuai waktunya akan menampilkan tunda penyiraman waktu tidak sesuai. Untuk DevC++ nya seperti ini. Untuk pertama yaitu ada header, lalu ada fungsi utama programnya, lalu ada inputan datanya, masukkan kelembapan tanah dalam persen, lalu ada masukkan waktu saat ini 0 sampai 23. Lalu ada logika programnya, jika kurang dari 40 atau waktu dari pukul 5 sampai 9 atau waktu pukul 4 sampai pukul 6, maka akan mengaktifkan pompa penyiraman. Selain itu, tunda penyiraman waktu tidak sesuai. Selain itu, untuk yang kurang dari 40 tadi, tanah cukup lembab, tidak perlu penyiraman. Lalu kita compile saja. Masukkan kelembapan tanah. Kita masukkan, tadi kan jika kurang dari 40, kita masukkan 45. Waktunya 6. Maka tanah cukup lembab, tidak perlu penyiraman. Di sini sudah sesuai untuk codingan DevC++-nya. Lalu kita lanjut saja untuk ke studi kasus yang ketiga. Studi kasus yang ketiga diminta untuk mengembangkan sistem pemantauan kualitas udara untuk ruang belajar menggunakan sensor sederhana. Sistem ini akan membaca nilai konsentrasi gas CO2 atau dalam ppm dan status aktivitas di dalam ruangan. Kadar CO2 atau dalam ppm parts per million. Status aktivitas ruangan. Untuk Y, ruangan sedang digunakan. Untuk yang T, ruangan tidak digunakan. Jika tidak digunakan. Untuk logika programnya yaitu jika Y, CO2 lebih dari 1000 ppm, maka akan menampilkan kualitas buruk, nyalakan ventilasi. Jika CO2 antara 600 sampai 1000 ppm, maka akan menampilkan kualitas udara cukup baik, buka jendela. Jika CO2 kurang dari 600, maka akan menampilkan kualitas udara baik. Jika ruangan tidak digunakan atau T, jika CO2 lebih dari 800 ppm, maka akan menampilkan ventilasi otomatis diaktifkan. Jika CO2 kurang dari sama dengan 800 ppm, maka akan menampilkan monitoring pasif, tidak ada tindakan. Untuk flowchartnya sudah saya buat seperti ini. Untuk yang pertama, kita mulai dari lalu input kadar CO2-nya berapa, lalu ada input status ruangan, Y atau T, digunakan atau tidak. Jika status Y, jika iya, maka CO2-nya dilihat apakah lebih dari 1000 ppm. Jika iya, akan menampilkan kualitas buruk, nyalakan ventilasi. Jika tidak, dilihat lagi apakah CO2-nya lebih dari 600, kurang dari 1000. Untuk ini yaitu antara 600 sampai 1000. Jika iya, kualitas udara cukup, buka jendela. Jika tidak atau tidak sesuai dari 600 sampai 1000, maka akan menampilkan kualitas udara baik. Lalu di sini ada status Y. Jika tidak, maka dilihat lagi CO2-nya apakah lebih besar dari 800. Jika ya, maka akan menampilkan ventilasi otomatis dimatikan. Jika tidak, maka monitoring pasif, tidak ada tindakan. Lalu mengarah ke selesai. Lalu kita
Langsung ke codingan Dev C++ yang ketiga. Untuk codingannya seperti ini. Untuk yang pertama seperti biasa menggunakan include, lalu in main untuk fungsi utama programnya yaitu ada CO2 dan status. Untuk inputannya di sini ada masukkan kadar CO2-nya, lalu masukkan status ruangan digunakan atau tidak menggunakan I atau T. Lalu di sini ada jika ruangan digunakan, di sini untuk atau pembeda menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Lalu atau CO2 lebih dari 1000 maka kualitas buruk nyalakan ventilasi. Lalu atau CO2 antara 600 sampai 1000 maka akan menampilkan kualitas udara cukup baik. Selain itu kualitas udara baik. Jika ruangan tidak digunakan, maka akan menampilkan status T. Lalu jika lebih dari 800 maka akan menampilkan ventilasi otomatis diaktifkan. Selain itu monitoring pasif tidak ada tindakan. Lalu sini ada selain itu status ruangan tidak valid. Lalu kita coba compile. Tadi di sini jika antara 1000 maka akan menampilkan lebih dari 1000 akan menampilkan kualitas buruk menyebabkan ventilasi. Kita coba saja. Kita masukkan 1010 status ruangan. Kita gunakan huruf kecil saja. Lalu sini akan menampilkan kualitas buruk menyalakan ventilasi. Sudah sesuai dengan ini kualitas buruk menyalakan ventilasi. Lalu di sini sudah selesai untuk jawaban studi kasus dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.